Sebuah kejadian luar biasa mengguncang dunia spiritual dan masyarakat sekitar pantai selatan. Seorang juru kunci yang telah mengabdi puluhan tahun tiba-tiba menghilang selama 3 hari dan kembali dengan kabar mengejutkan. Ia telah menikah dengan Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Namun, malam pertamanya bersama sang ratu menjadi momen yang tak akan pernah ia lupakan. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini jika kalian penasaran dengan kisah ini. Subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya. Komen dari mana kalian menonton kisah ini? Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Pak Wiryo bukanlah sosok sembarangan di desa pesisir selatan. Sejak muda, ia telah terbiasa dengan kehidupan mistis yang menyelimuti pantai Parangtritis. Ayahnya, kakeknya, bahkan buyutnya adalah juru kunci sebelum dirinya. Tradisi ini diwariskan turun-temurun, mengikat darah keluarganya dengan lautan dan segala misterinya. Sebagai seorang juru kunci, Pak Wiryo memiliki tugas menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Ia sering melakukan ritual, berkomunikasi dengan para leluhur, dan memberikan persembahan di waktu-waktu tertentu untuk menghormati penguasa lautan, Nyi Roro Kidul. Pada malam bulan purnama yang dingin dan berangin, Pak Wiryo kembali menjalankan ritual persembahan seperti biasanya. Ia berjalan perlahan menuju tepi pantai, membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, dupa yang mengepul harum, dan kain hijau yang dipercaya sebagai warna kesukaan sang ratu laut. Langkahnya mantap, tatapannya lurus ke depan, seolah ia telah memahami bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Desiran ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Angin bertiup kencang seakan membisikkan sesuatu di telinganya. Namun, Pak Wiryo tak gentar. Ia telah bertahun-tahun menghadapi hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sesampainya di tempat yang biasa digunakan untuk berdoa, ia duduk bersila di atas pasir yang masih terasa hangat meski malam telah larut. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mulai melantunkan doa dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Bau dupa bercampur dengan aroma asin laut, menciptakan atmosfer yang magis. Ombak semakin mendekat, seakan menari mengikuti irama doanya. Warga desa yang berdiri di kejauhan hanya bisa memperhatikan dalam diam, tak berani mengganggu. Namun, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari kejauhan, gelombang besar muncul, membesar dengan kecepatan yang luar biasa. Ombak itu seolah memiliki nyawa sendiri, bergerak seperti tangan raksasa yang hendak menggulung apapun yang ada di hadapannya. Mata warga terbelalak, beberapa berteriak panik, memperingatkan Pak Wiryo agar segera menjauh. Namun, pria tua itu tak bergerak sedikit pun. Ia tetap duduk bersila, seolah sudah tahu bahwa takdirnya malam ini akan berubah selamanya. Dalam hitungan detik, ombak raksasa itu menerjang, menyapu tubuh Pak Wiryo dan menariknya ke dalam lautan yang gelap. Warga desa berlarian, sebagian mencoba mengejar. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan selain menatap kosong ke arah laut yang kembali tenang, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Suara tangis dan doa menggema di sepanjang pantai. Mereka mengira bahwa Pak Wiryo telah hilang selamanya, menjadi korban keganasan pantai selatan yang terkenal angker. Namun, tak ada yang menyangka bahwa perjalanan Pak Wiryo baru saja dimulai. 3 hari telah berlalu sejak Pak Wiryo menghilang di telan ombak misterius pantai selatan. Warga desa masih terpaku dalam duka dan kebingungan. Mereka telah mencoba mencarinya di sepanjang pantai, berharap menemukan jejaknya, entah itu dalam keadaan hidup atau setidaknya jasadnya yang tersapu ke tepi. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada satupun tanda-tanda keberadaannya, seolah ia benar-benar lenyap tanpa jejak. Mereka mulai melakukan berbagai ritual pencarian. Beberapa dukun dari desa sekitar turut dipanggil untuk membantu menerawang keberadaan Pak Wiryo. Ada yang mengatakan bahwa ia telah dibawa ke dimensi lain. Ada pula yang meyakini bahwa arwahnya telah dipanggil oleh penguasa laut dan tak akan pernah kembali. Keluarganya pasrah dalam tangis, menggelar selamatan kecil sebagai tanda perpisahan. Namun, di balik kesedihan yang menyelimuti desa, ada satu hal yang tak bisa dijelaskan. Laut terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah sedang menunggu sesuatu. Tepat saat matahari mulai tenggelam di hari ketiga, sebuah keajaiban terjadi. Dari arah laut yang sebelumnya begitu tenang, seorang pria muncul berjalan perlahan di tepian air. Tubuhnya tegap,
Langkahnya mantap, dan sorot matanya tampak berbeda. Lebih tajam, lebih berwibawa. Warga yang melihat siluet itu dari kejauhan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa orang berlari mendekat, sementara yang lain justru mundur ketakutan. "Pak Wiryo?" seru salah seorang warga dengan suara gemetar. Pak Wiryo tersenyum tipis. Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam ekspresinya. Tubuhnya memang sama seperti sebelumnya. Tetapi wajahnya bersih tanpa keriput seperti orang yang telah melewati proses pembersihan spiritual. Pakaian yang dikenakannya juga bukan pakaian biasa. Ia mengenakan kain hijau kebiruan yang tampak begitu megah dan bercahaya di bawah sorotan matahari senja. Rambutnya yang sebelumnya sedikit memutih kini tampak lebih hitam dan rapi, seolah ia telah menjalani transformasi yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. "Pak Wiryo, di mana saja engkau selama 3 hari ini?" tanya seorang sesepuh desa dengan suara bergetar. Pak Wiryo menatap orang-orang di sekelilingnya dengan tatapan tenang, lalu menjawab dengan suara lirih namun penuh kewibawaan, "Aku telah diundang ke istana Nyi Roro Kidul, dan aku telah menikah dengannya." Mendengar pengakuan itu, warga yang berkumpul hanya bisa terdiam dalam kebingungan dan ketakutan. Beberapa orang langsung merunduk, tidak berani menatapnya secara langsung. Nama Nyi Roro Kidul bukanlah nama yang bisa diucapkan sembarangan, apalagi dengan pernyataan seperti itu. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa menikahi ratu gaib yang begitu dihormati dan ditakuti oleh banyak orang? Beberapa orang mencoba mengajukan pertanyaan, tetapi Pak Wiryo hanya menggeleng dan tersenyum, seolah ada batasan yang tidak bisa ia langgar. Ia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana peristiwa itu terjadi, tidak pula menceritakan apa yang dialaminya selama di istana bawah laut. Yang pasti, ia bukan lagi orang yang sama seperti sebelum ia menghilang. Ada sesuatu yang berubah dari dirinya, auranya, wibawanya, dan cara bicaranya yang lebih tenang namun memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, kehidupan Pak Wiryo tak lagi sama. Ia kini bukan hanya seorang juru kunci biasa, tetapi seseorang yang telah mendapatkan anugerah langsung dari sang penguasa lautan. Orang-orang mulai melihatnya dengan rasa hormat yang lebih besar, tetapi di balik itu, ada rasa takut yang juga muncul di hati mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia lain? Apa yang telah dialami Pak Wiryo? Tak ada yang tahu pasti, dan mungkin memang lebih baik begitu. Namun, satu hal yang jelas, sejak kembalinya Pak Wiryo, pantai selatan menjadi lebih sunyi, lebih misterius, seolah menyimpan rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah menyeberang ke dunia lain. Malam pertama Pak Wiryo setelah kembali ke dunia manusia bukanlah malam yang biasa. Tidak ada perayaan, tidak ada penyambutan meriah seperti orang yang baru pulang dari perjalanan panjang. Sebaliknya, suasana terasa lebih sunyi dan misterius. Ia memilih untuk mengasingkan diri di rumahnya, menghindari banyak pertanyaan dari warga yang masih bingung dengan kepulangannya. Tubuhnya memang ada di dunia manusia, tetapi pikirannya masih terjebak dalam kenangan yang sulit ia cerna. Saat malam semakin larut, Pak Wiryo duduk di bel-bel kayu di dalam kamarnya, menatap langit-langit yang redup. Samar-samar, ia masih bisa merasakan harum bunga melati dan dupa yang biasa digunakan dalam persembahan kepada Nyi Roro Kidul. Di sudut ruangan, ada cermin besar yang sebelumnya tidak pernah ada di rumahnya. Cermin itu berbingkai emas dengan ukiran rumit yang menggambarkan ombak bergulung-gulung. Hatinya berdesir. Ia tahu pasti, cermin itu bukan benda biasa. Tiba-tiba, hawa dingin merayapi tubuhnya. Angin malam yang seharusnya tidak bisa masuk ke dalam kamar kini terasa berhembus lembut, membawa suara bisikan yang samar tetapi jelas. Pak Wiryo menoleh ke arah cermin dan seketika matanya membelalak. Di dalam pantulan cermin, bukan hanya dirinya yang terlihat. Di sana, sosok seorang perempuan berwajah cantik dengan kebaya hijau zamrud dan selendang sutra berdiri dengan senyum yang begitu menawan namun mengandung misteri yang dalam. "Kakang, apakah kau masih mengingat janji kita?" Suara lembut itu mengalun bagaikan lagu yang berasal dari dasar samudera. Pak Wiryo menelan ludah. Ya, ia ingat semuanya. Ia ingat saat dirinya ditarik ombak dan tiba-tiba berada di sebuah kerajaan bawah laut yang megah. Tempat istana kristal berdiri di antara karang-karang indah. Ia ingat bagaimana dirinya disambut oleh dayang-dayang berpakaian hijau kebiruan, lalu dibawa menghadap Nyi Roro Kidul.
Ia ingat bagaimana sang ratu memandangnya dengan tatapan tajam seolah sedang menembus ke dalam jiwanya, lalu mengulurkan tangan dan berkata, "Aku telah menantimu." Pak Wiryo menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa pernikahan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak. Ia tidak merasa dipaksa, tetapi ada semacam kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang membuatnya tidak bisa menolak takdir tersebut. Ia telah menjadi bagian dari dunia gaib. Ia telah mengucapkan janji setia untuk menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam laut. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perasaan asing yang kini mulai tumbuh di dalam hatinya. Di dalam cermin, senyum sang ratu berubah menjadi lebih lembut. Ia mengulurkan tangan seolah ingin menyentuh Pak Wiryo. Dan anehnya, meski hanya pantulan dalam cermin, Pak Wiryo bisa merasakan hangatnya sentuhan itu. Tangannya gemetar. Bagaimana mungkin seorang makhluk gaib memiliki sentuhan yang begitu nyata? Bagaimana mungkin ia bisa merasakan kehangatan seorang istri yang berasal dari dunia yang berbeda? Kau telah memilih jalan ini, Kakang. Tidak ada jalan kembali. Suara Nyi Roro Kidul semakin pelan, seakan menjadi bagian dari udara yang memenuhi ruangan. Perlahan, sosoknya dalam cermin mulai menghilang, meninggalkan pantulan Pak Wiryo yang masih terpaku, antara sadar dan tidak. Ia merasa tubuhnya lemas, dadanya sesak oleh perasaan yang bercampur aduk. Apakah ini kenyataan atau hanya mimpi yang belum usai? Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menutup mata dan menarik napas panjang. Dalam hati, ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia bukan hanya seorang juru kunci biasa. Ia kini adalah suami dari penguasa pantai selatan. Dan malam pertama ini bukan hanya tentang keintiman fisik, tetapi juga tentang penyerahan jiwa dan takdir yang kini telah terikat selamanya. Pak Wiryo menatap cermin di hadapannya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul dalam pantulan cermin, pikirannya tak bisa tenang. Setiap kata yang diucapkan sang ratu terus terngiang di benaknya. Pernikahan ini bukanlah kebetulan. Kau adalah juru kunci terpilih yang telah menjaga pantai ini dengan kesetiaan. Kini, nasib manusia dan dunia gaib telah bersatu. Ia merenung, mencoba memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Pernikahan ini bukan hanya tentang dirinya, bukan hanya tentang ikatan antara manusia dan makhluk gaib, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menentukan keseimbangan antara dua dunia. Namun, ada satu hal yang lebih mengusik hatinya, syarat yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Sang ratu telah berbisik di telinganya sebelum ia kembali ke dunia manusia. "Kakang, ada satu janji yang harus kau tepati. Jangan pernah membocorkan rahasia ini kepada siapapun, atau konsekuensinya akan sangat fatal." Kata-kata itu diucapkan dengan lembut, tetapi ada ketegasan di dalamnya yang membuat bulu kuduknya meremang. Pak Wiryo tidak bertanya lebih lanjut saat itu, tetapi sekarang, setelah kembali ke dunia manusia, ia mulai mempertanyakan banyak hal. Apa sebenarnya rahasia yang dimaksud? Bukankah orang-orang sudah mengetahui tentang keberadaan Nyi Roro Kidul? Lalu, mengapa ada ancaman bagi siapapun yang membocorkan rahasia ini? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan oleh sang ratu? Ia mencoba mengabaikan pikirannya. Tetapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat bayangan istana bawah laut itu muncul dalam benaknya. Istana megah yang dikelilingi oleh air biru kehijauan, dihiasi dengan cahaya berpendar yang tak berasal dari matahari, tempat di mana waktu terasa berhenti dan segala sesuatu berjalan dengan ritme yang berbeda dari dunia manusia. Ia kembali mengingat bagaimana dirinya duduk di atas singgasana bersama Nyi Roro Kidul, diapit oleh para dayang yang mengenakan pakaian hijau zamrud. Semuanya menunduk hormat padanya. Ia merasa seperti raja, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa seperti pion dalam permainan yang lebih besar. Ia memang telah menikahi sang ratu, tetapi ia belum tahu apa konsekuensi sebenarnya dari ikatan ini. Malam semakin larut, dan Pak Wiryo masih terpaku dalam pikirannya. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Angin dingin berhembus melalui jendela yang seharusnya tertutup rapat. Aroma dupa melati kembali tercium, menguar dengan samar tetapi semakin lama semakin kuat. Dadanya berdesir. Ia menoleh ke arah cermin, dan kali ini, cermin itu tidak lagi memantulkan bayangannya seperti biasa.
Alih-alih melihat dirinya sendiri, yang terlihat di dalam cermin adalah ombak bergulung-gulung. Seolah-olah cermin itu berubah menjadi jendela menuju lautan. Dari dalam ombak itu, sosok perempuan bermahkota muncul perlahan, mengenakan kebaya hijau yang berkilauan seperti permata. Nyi Roro Kidul kembali hadir. Kali ini bukan hanya dalam pantulan, tetapi dalam bentuk yang lebih nyata. "Kakang, kau terlihat ragu," ucapnya dengan suara lembut, tetapi penuh wibawa. Pak Wiryo menelan ludah. Ia ingin menjawab, tetapi lidahnya terasa keluh. "Ingatlah, kau telah memilih jalan ini," lanjut sang ratu. "Dan sekarang, aku akan memberikan sesuatu yang akan membantumu memahami takdirmu." Tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Dalam sekejap, Pak Wiryo merasa tubuhnya tertarik ke dalam pusaran energi yang begitu kuat. Matanya terpejam, napasnya tertahan, dan detik berikutnya, ia tidak lagi berada di dalam kamarnya. Ia berada di tempat yang asing. Lautan luas membentang di hadapannya, tetapi anehnya, ia bisa berdiri di atas air tanpa tenggelam. Langit di atasnya gelap, tanpa bintang, tetapi di kejauhan, ia bisa melihat cahaya samar dari sebuah istana megah yang sama dengan yang ia lihat sebelumnya. Lalu, suara Nyi Roro Kidul kembali terdengar, kali ini bergema di seluruh tempat. "Lihatlah, Kakang. Inilah dunia yang kini menjadi bagian darimu. Jangan ragu, jangan takut, karena mulai saat ini, takdirmu tak hanya milikmu sendiri, tetapi juga milikku." Pak Wiryo merasakan sesuatu yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia baru menyadari bahwa pernikahannya dengan sang ratu bukan sekadar ikatan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Pak Wiryo di dunia manusia mulai berubah secara perlahan tetapi pasti. Ia bukan lagi seorang juru kunci biasa, melainkan seseorang yang memiliki koneksi langsung dengan dunia gaib. Aura yang mengelilinginya terasa lebih kuat, lebih berwibawa. Warga desa yang dulu menghormatinya kini mulai melihatnya dengan dua perasaan yang bercampur, kekaguman dan ketakutan. Setiap kali ia berjalan melewati jalanan desa, orang-orang berbisik pelan, tak berani berbicara langsung dengannya kecuali jika benar-benar diperlukan. Beberapa orang bahkan memilih untuk menghindari tatapannya, seolah takut melihat sesuatu yang tak seharusnya mereka lihat. Ia bukan lagi hanya Pak Wiryo. Ia adalah suami dari Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Namun, perubahan terbesar bukan hanya terlihat dari bagaimana orang-orang memperlakukannya, tetapi juga dari bagaimana alam mulai merespons kehadirannya. Kadang-kadang, ketika Pak Wiryo berjalan di tepi pantai, ombak tampak bergerak lebih lembut, seakan mengenalinya. Terkadang, angin berhembus kencang ketika ia sedang dalam kondisi gelisah, seolah alam turut merasakan perasaannya. Bahkan, beberapa nelayan bersumpah bahwa mereka melihat bayangan seorang perempuan berkebaya hijau berdiri di belakang Pak Wiryo setiap kali ia termenung di bibir pantai. Namun, di balik segala perubahan itu, ada satu hal yang tidak bisa ia jelaskan. Malam-malam tertentu ketika ia menghilang tanpa jejak, warga desa mulai menyadari bahwa setiap malam bulan purnama atau saat laut tampak lebih gelap dari biasanya, Pak Wiryo akan lenyap dari rumahnya. Tak ada seorang pun yang melihatnya pergi. Tak ada tanda-tanda bahwa ia keluar dari pintu depan atau belakang. Yang lebih aneh, setiap kali ia kembali keesokan harinya, tubuhnya selalu tampak lebih segar, matanya berkilau, dan wajahnya memancarkan cahaya seperti seseorang yang baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Beberapa warga yang memiliki keberanian lebih mencoba mengintip atau mencari tahu kemana ia pergi. Namun, hasilnya selalu sama. Mereka tak pernah menemukan apapun. Rumah Pak Wiryo tetap kosong, tetapi tidak ada jejak kaki di sekitar rumahnya, seolah ia menghilang begitu saja dari dunia ini. Misteri ini semakin dalam ketika salah satu warga, seorang nelayan tua bernama Ki Sarman, bersumpah bahwa pada suatu malam ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. "Aku melihatnya berjalan ke laut," kata Ki Sarman dengan suara bergetar. Tapi yang aneh, ia tidak tenggelam. Ia berjalan di atas air, dan kemudian, sosok perempuan berambut panjang muncul di sampingnya. Mereka berjalan bersama menuju ombak yang besar. Lalu, mereka menghilang.
Cerita itu tersebar dengan cepat, membuat desa semakin yakin bahwa Pak Wiryo memang telah menjadi bagian dari dunia yang berbeda. Ia mungkin masih hidup di antara mereka, tetapi separuh jiwanya sudah berada di alam lain, di istana bawah laut tempat Nyi Roro Kidul bersemayam. Namun, meskipun banyak yang takut, ada juga yang mulai datang kepada Pak Wiryo dengan harapan mendapatkan pertolongan. Orang-orang percaya bahwa ia kini memiliki kesaktian yang luar biasa, bisa melihat hal-hal yang tak terlihat oleh mata manusia biasa, dan memiliki kekuatan untuk menenangkan amarah lautan. Nelayan yang takut kehilangan hasil tangkapan datang meminta berkah, orang-orang yang sakit datang mencari kesembuhan, bahkan beberapa pejabat desa mulai mendatanginya untuk meminta petunjuk. Pak Wiryo hanya tersenyum setiap kali seseorang datang meminta pertolongan. Ia tidak pernah mengaku memiliki kesaktian, tetapi setiap kali ia berbicara, kata-katanya terasa begitu dalam dan memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan. Namun, di balik ketenangan yang ia tunjukkan, hanya dirinya sendiri yang tahu bahwa setiap malam, ia terus mendengar suara panggilan dari laut. Suara lembut itu, suara Nyi Roro Kidul, selalu memanggil namanya. "Kakang, sudah waktunya kembali." Dan setiap kali suara itu terdengar, Pak Wiryo tahu bahwa ia tak bisa melawan takdir. Dunia manusia mungkin masih menjadi tempatnya, tetapi hatinya telah lama menjadi milik samudera. Legenda tentang Pak Wiryo terus berkembang di desa, menjadi cerita yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Ia bukan hanya seorang juru kunci biasa, tetapi pria yang telah menikah dengan penguasa lautan, sosok yang kini berada di antara dua dunia, manusia dan gaib. Orang-orang yang datang ke pantai seringkali menyebut namanya, menganggapnya sebagai sosok yang memiliki hubungan langsung dengan Nyi Roro Kidul. Namun, di balik semua cerita dan mitos yang berkembang, Pak Wiryo sendiri menjalani kehidupan yang semakin penuh misteri. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa dunia manusia semakin terasa asing baginya. Ada malam-malam di mana tubuhnya terasa ringan, seakan ia bisa berjalan di atas ombak. Ada saat-saat di mana ia bisa mendengar bisikan dari lautan, suara yang datang dari jauh, memanggilnya dengan lembut tetapi pasti. Malam-malamnya seringkali dilalui dalam keadaan setengah sadar, di antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Kadang-kadang, ia merasa terbangun di dalam kamarnya, tetapi bukan dalam bentuk fisik, seolah hanya jiwanya yang bergerak, melayang di atas desa, menyaksikan lautan yang berkilauan di bawah sinar bulan. Dan dalam setiap pengalaman itu, sosok Nyi Roro Kidul selalu ada di sana, tersenyum padanya, seolah mengingatkannya akan janji yang telah mereka buat. Pak Wiryo semakin jarang berbicara dengan orang-orang di desa. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai juru kunci, tetapi ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan mereka yang dulu mengenalnya. Seakan-akan, sebagian dirinya sudah tidak lagi berada di dunia ini. Bahkan beberapa orang yang cukup berani mendekatinya di saat-saat tertentu mengaku melihat matanya berubah. Kadang berkilauan seperti air laut, kadang tampak begitu dalam seperti samudera yang tak berujung. Warga desa semakin yakin bahwa suatu hari nanti, Pak Wiryo akan benar-benar pergi, kembali ke tempat yang sebenarnya ia tuju. Lalu, malam itu tiba. Malam di mana angin laut berhembus lebih kencang dari biasanya, ombak bergulung-gulung dengan kekuatan yang tak biasa, dan bulan tampak lebih besar serta lebih terang dari malam-malam sebelumnya. Pak Wiryo menghilang. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana itu terjadi. Pagi harinya, rumahnya ditemukan kosong, dengan pintu yang terbuka menghadap ke pantai. Tidak ada jejak kaki di pasir, tidak ada tanda-tanda keberangkatan, seolah ia telah menghilang begitu saja, lenyap ke dalam udara malam. Beberapa orang yang mencoba mencari petunjuk melaporkan hal yang sama. Di pantai, hanya ada selendang hijau yang tertinggal di atas pasir basah, tertiup angin pelan-pelan menuju lautan. Tak ada yang berani mengambilnya. Sejak hari itu, Pak Wiryo tidak pernah terlihat lagi di desa. Namun, ada satu hal yang terus terjadi. Setiap kali seseorang berdiri di pantai saat matahari terbenam, jika mereka cukup peka, mereka akan merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Beberapa orang mengaku melihat sosok lelaki tua berdiri di atas air, menghadap ke laut, dengan siluet hijau samar di sampingnya. Beberapa yang lebih sensitif bahkan mengaku mendengar suara lembut yang berbisik dari ombak, suara yang tak asing bagi mereka yang pernah mengenal Pak Wiryo. "Aku tidak pergi. Aku hanya kembali ke tempatku yang sebenarnya."
Kini, legenda tentang Pak Wiryo tak hanya sekadar cerita, tetapi menjadi bagian dari misteri pantai selatan yang tak akan pernah terpecahkan. Apakah ia benar-benar kembali ke laut untuk selamanya? Apakah ia kini hidup abadi di istana bawah laut bersama Nyi Roro Kidul? Ataukah ia masih ada di antara manusia, tetapi dalam bentuk yang berbeda? Tak ada yang tahu. Namun satu hal yang pasti, pantai selatan tetap menyimpan rahasia yang tak akan pernah bisa sepenuhnya dimengerti oleh manusia. Dan bagi mereka yang datang dengan niat buruk atau tidak menghormati keberadaan dunia lain, ombak yang besar mungkin akan menjadi peringatan terakhir bagi mereka sebab Pak Wiryo mungkin telah pergi, tetapi arwahnya tetap menjaga pantai ini bersama Sang Ratu.